Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Karen Hapuk Kristina Manalu dengan NIM 3124008. Saya akan mempresentasikan yaitu heat condition with a viscous heat source. Outline. Yang pertama itu fenomena yang terjadi. Yang kedua, asumsi yang terdapat pada fenomena. Yang ketiga, gambar elemen volume beserta titik koordinat. Yang keempat, persamaan flux pada fenomena tersebut. Yang kelima, penurunan matematis berdasarkan fenomena. Yang keenam, penentuan persamaan distribusi temperatur. Dan yang ketujuh, boundary condition. Fenomena yang terjadi. Konduksi panas atau heat condition adalah salah satu metode perpindahan panas yang terjadi ketika panas bergerak dari suatu tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin melalui penghantaran panas. Penghantaran panas ini terjadi karena partikel-partikel dalam materi padat, misalnya logam atau batu, bergetar dan berinteraksi satu sama lain. Fenomena yang terjadi yaitu terdapat dua silinder, mana silinder luar yang bergerak dengan kecepatan yaitu R omega, sedangkan silinder dalamnya tidak bergerak atau diam. Panas dihasilkan dari silinder luar yang berputar sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan degradasi menjadi energi panas. Terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Permukaan silinder bagian dalam dan luar. Asumsinya, kelengkungan silinder diabaikan, sistem dianggap kartesian dan dengan panjang L dan lebar W sehingga sistem tidak dipengaruhi gaya gravitasi. Konduktivitas thermal konstan, kondisi steady state dan incompressible. B adalah ruang antar silinder, tempat di mana fluida mengalir dengan aliran laminar. Terjadi perpindahan panas dari silinder luar menuju ke dalam silinder melalui fluida. Keterangan ada dua silinder, silinder dalam diam, yang kedua silinder luar bergerak dengan kecepatan sudut omega. Kemudian, permukaan silinder bagian dalam dipertahankan pada T sama dengan T0 dan T sama dengan TB, di mana T menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Panas yang dihasilkan disebabkan oleh disipasi viskos dan disebut sebagai sumber panas atau SV. Adanya gesekan antar silinder luar yang berotasi dengan fluida menyebabkan energi mekanik dalam bentuk energi kinetik rotasi menjadi energi panas melalui gaya gesek viskos. Distribusi kecepatan bersifat linear di mana Vz per Vb sama dengan X per B. Kemudian profil distribusi. Yang pertama, profil kecepatan. Distribusi kecepatan di sini bersifat linear. Kita membacanya dari silinder dalam ke silinder luar. Pada kondisi X sama dengan 0, di mana silinder dalam, kecepatan fluida adalah 0 karena silindernya diam. Sedangkan pada X sama dengan B, permukaan luar, fluida bergerak maksimal mengikuti kecepatan silinder luar atau VB. Garis silinder ini menunjukkan bahwa momentum berpindah secara konstan di antara celah silinder tersebut. Karena celah antar silinder dianggap sangat kecil, kelengkungan silinder diabaikan dan dianggap sebagai dua plas sejajar sistem kartesian. Fluida yang menempel di silinder dia memiliki kecepatan nol atau kondisi no slip. Dan yang menempel di silinder putar memiliki kecepatan VB. Profil ini menunjukkan tidak adanya percepatan, aliran bersifat laminar dan tunak atau steady state. Distribusi tegangan gesek atau tau ZZ. Konstan atau garis lurus mendatar. Karena profil kecepatannya linear sempurna, maka dvz per dx sama dengan konstan. Maka menurut hukum Newton untuk viskositas, tau xz sama dengan minus mu dvz per dx. Nilai tegangannya sama di setiap titik dalam fluida. Tegangan ini menunjukkan gaya hambat fluida. Disinilah energi mekanik mulai berubah menjadi energi panas karena molekul fluida saling bergesekan satu sama lain secara merata di seluruh celah. Sampai bahwa tegangan gesek tau xz adalah gaya persatuan luas yang dialami fluida akibat adanya perbedaan kecepatan. Adapun hubungannya dengan viskositas atau mu, jika kita menggunakan fluida yang lebih kental atau viskositasnya mu lebih tinggi, maka profil tegangan ini akan bergeser ke angka yang lebih besar, meskipun kecepatannya sama.
Tekanan yang tinggi berarti fluida memberikan perlawanan yang besar yang nantinya akan menghasilkan panas yang lebih besar pula atau disipasi viskos. Yang kemudian hubungan profil distribusi temperatur. Eh, ini memiliki bentuk parabolik atau lengkungan kuadratik. Suhu tidak hanya ditentukan oleh suhu dinding T0 dan TB, tetapi juga oleh panas yang dihasilkan sendiri oleh fluida akibat gesekan atau disipasi viskos. Jika gesekan sangat kuat, maka bilangan Brickman tinggi. Suhu di tengah-tengah fluida bisa lebih panas daripada kedua dinding silindernya. Inilah menyebabkan grafiknya melengkung ke atas. Adapun hubungan dari ketiga yang tadi, distribusi kecepatan, distribusi tegangan, dan distribusi suhu, yaitu adalah gerakan silinder menciptakan profil kecepatan, kecepatan menimbulkan ketegangan gesek, dan tegangan gesek itulah yang akhirnya akan menghasilkan suatu panas sehingga terbentuknya profil temperatur yang melengkung. Kontrol volume. Dengan sel energi balance adalah energi masuk dikurang energi keluar ditambah energi yang bekerja. Yang pertama, untuk energi, X yang masuk sama dengan rho X di mana X WL dan X yang keluar sama dengan rho X di mana X ditambah delta X dikali WL. Z yang masuk di mana rho Z di mana Z sama dengan 0 dan W dikali W delta X. Z yang keluar rho Z di mana Z sama dengan L W delta X. WL rho X di mana X dikurang WL rho X di mana X ditambah delta X sama dengan 0. Ini dibagikan dengan luas panapang yaitu WL dikali delta X untuk menghasilkan persamaan yang lebih sederhana. Sehingga menghasilkan minus EX di mana X ditambah delta rho X menghasilkan minus rho X di mana X ditambah delta X ditambah rho X di mana X per delta X sama dengan 0. Kemudian ini akan dilimitkan limit delta X menuju 0 di mana rho X di mana X ditambah delta X dikurang rho X di mana X per delta X sama dengan 0. Maka hasil limitnya D rho X per dx sama dengan 0. Sehingga menjadi D rho X sama dengan 0 dikali dx. Kemudian ini akan diintegralkan di kedua sisinya yaitu integral D rho X sama dengan integral dx dikali 0. Maka hasilnya rho X sama dengan C1. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian energi flux vektornya. Rho sama dengan 1/2 rho V kuadrat ditambah rho H dikali dengan V ditambah tau dikali V ditambah Q sebagai persamaan yang kedua. Sumbu X, flux pada panas konvektif, yaitu setengah rho V kuadrat ditambah rho H dikali V menghasilkan setengah P0 kuadrat ditambah rho H dikali 0 dan menghasilkan 0. Karena Vx sama dengan 0. Kemudian flux kerja molekulernya. Tau V sama dengan tau XS X Vx ditambah tau XY Vy ditambah tau XZ Vz. Pada saat Vx sama dengan 0, Vy sama dengan 0. Maka tau XX 0 ditambah tau XY 0 ditambah tau XZ Vz hasilnya menjadi tau V sama dengan tau XZ dikali Vz sebagai persamaan yang keempat. Kemudian untuk flux panasnya Q sama dengan minus K dikali dt per dx sebagai hukum Fourier law sebagai persamaan yang ketiga. Persamaan viskositas Newton tau xz sama dengan minus mu dvz per dx sebagai persamaan 5 dan flux momentum sepanjang arah Q sama dengan minus K dt per dx. Substitusi persamaan 5 ke persamaan 4 di mana tau V sama dengan minus 4 dVz per dx dikali Vz
bagi persamaan yang ke-6. Substitusi persamaan 3 dan persamaan 6 ke persamaan yang pertama, di mana minus K dt per dx dikurang mu Vz dvz per dy dimasukkan C1. Itu persamaan yang ketujuh. Kemudian substitusi distribusi kecepatan Vz sama dengan Vb dengan x per b dikali d Vz per dx sama dengan Vb per b. Minus k dt per dx dikurang mu Vb dikali x per b Vb per b untuk sama dengan C1. Minus k dt per dx dikurang mu x Vb per b dikuadratkan sama dengan C1. Untuk mu Vb per B kuadrat, laju produksi panas viskos per satuan volume. Dengan minus K, dt per dx sama dengan mu dikali Vb per B kuadrat ditambah C1. Kemudian K dt per dx sama dengan minus mu x Vb per B kuadrat dikurang C1. Kemudian dt sama dengan minus mu per K dikali Vb per B dikuadratkan dikali X dikurang C1 per K dk. Dx diintegralkan T sama dengan minus mu per K dikali Vb per B dikuadratkan dikali setengah X kuadrat dikurang C1 per K X ditambah C2 sebagai persamaan yang ke-8. Boundary condition. Saat X sama dengan 0, maka T1 sama dengan T0. Untuk yang pertama. Saat X sama dengan B, maka T sama dengan TB untuk yang kedua. Maka C2 sama dengan T0. Maka persamaannya, gunakan boundary condition yang kedua, yaitu X sama dengan B dan T sama dengan TB. Maka TB sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali B kuadrat per 2 dikurang C1 per KB ditambah T0. Maka TB dikurang T0 sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali B per 2 kuadrat dikurang C1 per KB. Maka C1B per K sama dengan TB dikurang T0 ditambah mu per K dikali VB per B dikuadratkan dikali B per 2 kuadrat. Maka C1 sama dengan, untuk hasil C1 akhir adalah minus K per B dikali TB dikurang T0 dikurang T0. Kemudian masukkan nilai C-nya, maka T sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali X kuadrat per B dikurang K per B dikali TB dikurang T0 dikurang mu VB kuadrat per 2 BX ditambah T0. Maka T dikurang T0 sama dengan minus mu per K dikali VB per B dikuadratkan dikali setengah X kuadrat ditambah X per K dikali K per B dikali TB per T0 ditambah mu per K dikali VB kuadrat per 2. Kemudian ini dibagi dengan TB dikurang T0 untuk menyederhanakan persamaan. Maka menghasilkan T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali X kuadrat per 2 dikali 1 per TB dikurang T0 ditambah X per K dikalikan dengan K per B dikali TB dikurang T0 ditambah mu per K dikali VB kuadrat per 2. Kemudian T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan minus mu per K dikali VB per B kuadrat dikali X kuadrat per 2 dikali 1 per TB dikurang T0 ditambah mu B dikali TB dikurang T0 per TB dikurang T0 ditambah mu per K dikali VB kuadrat per 2 dikali TB dikurang T0. Sehingga akan menghasilkan persamaan T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan 1 per 2 dikali mu per K dikali VB kuadrat per TB dikurang T0 dikali X per B dikali 1 dikurang X per B ditambah X per B. Di mana mu per K dikali VB kuadrat per TB dikurang T0 ini adalah rumus dari Brunken number.
Maka kita dapat menyederhanakan persamaan ini menjadi T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan 1/2 BR sebagai rumus dari persamaan bukan number dikali X per B dikali 1 dikurang X per B ditambah X per B. Sekian dari saya, terima kasih.